Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pelajaran pertemuan yang lalu tentang peluang kejadian sederhana. Sekarang saya lanjutkan ke kejadian majemuk atau peluang kejadian majemuk. Untuk menjelaskan awal bab ini, kalian harus paham betul tentang perbedaan dari empat ini. Karena kalau kita lihat dari sisi soal dari empat ini sangat mirip dalam soal ceritanya. Untuk mudah memahaminya, saya mulai dari yang pertama. Dari penjelasan yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Dalam kejadian saling lepas di sini itu terjadi jika dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan, atau dia tidak memiliki titik sampel yang sama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau kita bicara pada sebuah kartu remi, masih ingat kemarin kita membahas kartu remi, bahwa dalam kartu remi atau kartu bridge itu kan ada 4 jenis. Yang pertama adalah wajik yang warna merah itu. Ada juga hati yang warna merah juga. Terus ada juga di situ keriting yang warna hitam atau waru yang dia juga warna hitam. Dari keempat ini satu jenisnya kemarin saya jelaskan itu ada 13, dimulai dari as, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Selanjutnya J, Q, K. Ini ada 13 totalnya. Selanjutnya gini, untuk menjelaskan kejadian saling lepas di sini, kata-kata yang sering digunakan ini bukan berarti pasti digunakan, tapi yang paling sering digunakan dalam kejadian saling lepas nanti soal cerita itu dia menggunakan kata hubung atau. Bahwa kita tahu majemuk di sini itu berarti lebih dari satu. Nanti bisa dua kejadian digabung menjadi satu. Atau bisa lebih 3 kejadian, lebih dari 3 juga bisa yang digabung menjadi satu. Dia menggunakan kata hubung atau di sini dia itu artinya antara satu dengan yang lain itu dia terpisah atau saling lepas. Contohnya seperti ini. As sama J itu, antara as sama J itu dia tidak ada yang saling beririsan atau tidak ada yang sama. As di sini dengan J di sini jumlahnya tidak saling mempengaruhi, makanya dia dikatakan kejadian saling lepas. Kata hubungnya atau, soalnya kadang-kadang seperti ini. Tentukan peluang dari sebuah kartu remi diambil satu kartu remi. Tentukan peluang terambilnya as atau J. Nah, di sini as sama J itu dia terpisah atau dia saling lepas. Maka dia dikatakan kasus yang ini. Untuk menghitungnya gimana? Berarti tinggal kita jumlahkan saja, itu selesai. Kalau kita bicara permutasi itu berarti kita permutasi, kalau kita bicara kombinasi berarti kombinasi. Selanjutnya, kejadian tidak lepas. Di sini dua ini mungkin saling bertolak belakang. Dalam kejadian tidak lepas di sini kata hubungnya juga atau dia. Jadi peluang pertama atau peluang kedua gitu maksudnya. Lah, antara satu kejadian itu dia dengan kejadian yang lain itu ada yang unsur yang terikat atau ada unsur yang sama. Contoh seperti ini. Tentukan peluang kejadian as atau warna merah. Dari kartu remi akan diambil satu kartu, tentukan peluang terambilnya as atau kartu yang berwarna merah. Lah, as itu kan berarti di sini. As itu di sini. Jadi kan ada as wajik, as hati, as keriting sama as waru. Lah, nanti ada juga as yang dia juga berwarna merah, maka as keluar 2 kali. As yang dua ini itu keluar 2 kali dia. As wajik sama as hati ini keluar 2 kali. Maka dia di sini kalau dikatakan dia kejadian tidak lepas, kenapa ada yang terikat? As, misalkan tadi kan as yang di sini itu ada as wajik, habis itu as hati, habis itu as keriting, habis itu ada as
paru. Lah, nanti dia muncul lagi, as di sini keluar lagi, versinya as warna merah itu keluar lagi di sini. Maka dia dikatakan ada unsur yang sama. Terdapat titik sampel yang sama di situ. Itu cara menggambarkan dua kejadian majemuk ini. Contoh yang lain misalnya seperti ini. Kalau kita bicara dadu kemarin, dadu itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. Kalau kita bicara, tentukan peluang terambilnya bilangan lebih dari 5 atau kurang dari 3. Kata hubungnya atau kita pakai 2 ini. Lebih dari 5 itu berarti dia angkanya adalah 6. Kurang dari 3 itu angkanya adalah 1 sama 2. Kurang dari 3. Nah, di antara kedua ini nggak ada yang sama. Atau di sini itu dia tidak ada angka yang keluar 2 kali. Maka dia dikatakan kejadian saling lepas. Kalau misalkan ini saling lepas ya. Kalau misalkan tidak lepas, TL itu tidak lepas, S itu saling lepas misalkan. Tentukan peluang terambilnya bilangan lebih dari 4 atau bilangan genap. Kalau kita hitung angka yang lebih dari 4 dari dadu itu hanya angka 5 sama 6. Genap itu kita perhatikan di sini, yang genap adalah angka 2, 4, 6. Maka di sini ada 6 keluar 2 kali, maka dia termasuk yang tidak lepas. Ngitungnya gimana? Cara ngitungnya 2 ditambah 3 dikurangi yang sama sebanyak 1. Kalau kita bicara diagram Venn dulu, kan seperti ini kan, ada angka 6 keluar 2 kali. 5 sama 6 yang di sini 2, 4 sama 6. 6 keluar 2 kali. Maka ngitungnya adalah 2 ditambah, ini kan sebanyak 2. Ini sebanyak 3 dikurangi yang kembar 1, jadi dikurangi 1. Kalau ini gampang tadi, tinggal ini kan 1. Yang ini sebanyak 2, berarti 1 tambah 2. Itu untuk membandingkan kejadian 1 sama kejadian 2. Selanjutnya, kita masuk kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas, di sini kata hubungnya adalah dan, itu yang paling sering digunakan. Saya kasih keterangan di sini, kata hubungnya adalah dan. Ini juga sama, dia dan. Jadi nanti dua kejadiannya itu nanti beruntun. Kalau yang kasus 1 sama 2 itu terpisah. Dia kejadian 1 habis itu baru kejadian 2 yang dia terpisah. Jadi kasus yang pertama ditambah kasus yang kedua gitu aja selesai. Nanti kasus yang ketiga sama 4, dia dalam satu kejadian itu ada beberapa partisi. Misalkan sambil contoh seperti ini. Dari satu bola dari satu kotak di sana terdapat 4 bola warna merah, 3 bola warna hijau, dan 2 bola warna kuning. 4 merah, 2 hijau, dan 3 kuning. 2 kuning. Di sini berarti totalnya ada berapa? 4 tambah 3 tambah 2, 4 tambah 3 7 tambah 2 sebanyak 9 bola. Akan diambil 2 bola. Tentukan, di sini kan keterangannya akan diambil 2 bola, tentukan peluang terambilnya bola pertama warna merah dan ini bola pertama warna merah dan bola kedua warna hijau. Kebalik. Seperti ini. Akan diambil 2 bola, yang pertama merah, yang kedua hijau. Kalau dia diambil 2 sekaligus, hati-hati. Diambil 2 sekaligus. Kalau di sini keterangan sekaligus, itu berarti dia termasuk kombinasi. Hati-hati. Kalau diambil 1 per 1, maka dia termasuk permutasi.
Kombinasi, kenapa saya katakan sekaligus? Di sekaligus itu kombinasi karena kasus seperti ini. Diambil dua bola sekaligus, merah, hijau, hijau, merah, itu dianggap sama. Bisa tentukan peluang terambilnya bola warna merah dan hijau. Itu berarti dia di sini. Kalau soalnya seperti ini. Dari 4 merah, 3 hijau, 2 kuning akan diambil 2 bola satu persatu. Tentukan peluang terambilnya bola pertama warna merah, bola kedua warna hijau. Maka di sini kasusnya dia bukan perkombinasi tapi dia masuk permutasi. Kenapa? Karena dia memperhatikan urutan. Terambilnya bola pertama warna merah, bola kedua warna hijau akan berbeda dengan bola pertama warna hijau, kedua warna merah. Maka kalau memperhatikan urutan kemarin pertemuan yang lalu itu dia termasuk dari permutasi. Kalau kombinasi kan tidak memperhatikan urutan. Itu contoh penerapannya tadi. Lah, sekarang di sini ini semua ada 2 bola sekaligus. Dari 2 bola sekaligus di sini, dia termasuk kombinasi, dan nanti dari kombinasi mayoritas penyelesaiannya itu larinya ke kejadian saling bebas. Lah, dari soal ini tadi, cara penyelesaiannya berarti kita gunakan kejadian saling bebas, di mana merah itu sebanyak 4 akan dipilih 1, maka sama dengan C41. Selanjutnya karena di sini dan dia saling bebas maka operasinya perkalian. Kasus yang kedua dia hijau dia sebanyak 3 dipilih 1 per. Yang bawah gimana? Yang bawah itu karena semestanya dari definisi peluang kemarin, soalnya di situ total bolanya sebanyak 9. Dipilih 2. Dari mana 2? Karena di sini dipilih 2 bola sekaligus. Maka tinggal kita selesaikan. 4C1 sama dengan 4 faktorial. Di sini yang bawah adalah 1 faktorial, 4 kurangi 1 3 faktorial dikali 3 faktorial per 1 faktorial, 3 kurangi 1 2 faktorial per 9 faktorial per 2 faktorial. Di sini 9 kurangi 2 7 faktorial. Maka hasilnya sama dengan 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial coret-coret karena 1 faktorial itu nilainya 1 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini saya sederhanakan karena 1 faktorial nilainya 1, enggak saya lanjutkan, per yang bawah 9 kali 8 kali 7 faktorial, 7 faktorial coret-coret. Selanjutnya di sini ada 2 faktorial. 2 faktorial itu berarti 2 kali 1, 4 bagi 2. Ini saya tulis dulu yang atas, 4 kali 3 per, ini kan 8 bagi 2 itu hasilnya 4, berarti 9 kali coret-coret 3 per 9 atau 1 per 3. Ini untuk kasus yang pertama. Selanjutnya kalau misalkan soal yang kejadian tidak bebas gimana? Biasanya soal itu berupa permutasi, yaitu soal yang diambil 1 per 1. Dengan kasus yang sama, tadi di situ diambil 2 bola sekaligus. 2 bola, kalau yang kasus yang pertama sekaligus, di sini 1 per 1. Lah, untuk menentukan peluang terambilnya bola warna merah dan hijau, berarti urutan pertama dia warna merah. Merah di sini itu berarti ada 4, tadi berapa? 4 warna merah dipilih 1 atau langsung 4 per semuanya di sini. 4 per 9 dikali, kan di sini operasi perkalian, hijaunya itu dia sebanyak 3. Tapi ingat di sini dia berkurang, bukan 9 lagi. Kenapa? Karena dia dari 9 berkurang 1. Kan sudah, anggap aja ini sudah 2 bola.
Yang bola pertama sudah keluar warna merah, maka sekarang warna merahnya tinggal 3, ditambah 3 hijau, ditambah 2 kuning, maka totalnya dia 8. Sedangkan hijaunya masih utuh, maka ini bentuk dari itu tadi. Tinggal kita sederhanakan, 4 sama 4 kali 3, 9 kali 8, coret-coret 2, coret-coret 3, maka hasilnya 1/6. Ini kalau dia sesuai urutan. Termasuk nanti misalkan diambil 3 bola pun sama, berarti nanti dia di sini pakai kombinasi. Ini nanti kan saya langsung, ini boleh kamu pakai 4C1 per 9C1 dikali 3C1 per, di sini sudah jadi 8C1, hasilnya sama yang di atas. Itu dia contoh dari kejadian tidak bebas. Jadi boleh ke permutasi, boleh ke kombinasi, bergantung tadi. Kalau ini kamu bawa permutasi, maka dia memperhatikan urutan tadi. Itu pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa kejadian majemuk. Sudah saya beri contoh juga kemarin sebagian. Sekarang saya tambahi sedikit tentang beberapa contoh dalam kejadian majemuk. Yang pertama, di sini dari pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapa peluang muncul mata dadu 2 atau 6? Jadi kalau kita tahu bahwa dalam dadu itu di situ ada 6 sisi, di mana setiap sisinya memiliki jumlah titik. Yang pertama 1, 2, 3 sampai 6. Lah, di kasus ini itu kan dia kenapa dikatakan kejadian majemuk, karena di sini itu dia 2 peluang dijadikan 1 dengan kata hubung atau. Kalau kemarin kita pelajari dengan kata hubung atau, nanti dia mayoritas hampir semuanya itu dia dijumlahkan peluangnya. Dia termasuk kejadian yang saling lepas. Itu yang kemarin. Untuk pengerjaannya gimana? Maka di situ di nomor 1, antara peluang yang satu dengan peluang yang lain itu tidak ada unsur yang sama, maka dia dikatakan kejadian saling lepas. Kan di sini anggota yang peluang 1 sama anggota peluang 2 kan nggak ada yang sama. Ini kan yang kejadian pertama, peluang muncul mata dadu 2, berarti hanya mata dadu 2 saja. Dengan di situ berarti kalau mata dadu 2 itu sebanyak 1, maka peluang yang pertama itu adalah 1/6. Dari mana 1 ini? 1 ini karena dia terdapat mata dadu 2 sebanyak 1. 6 ini dari mana? 6 ini karena di situ ada semestanya atau titik sampelnya sebanyak 6, atau jumlah ruang sampelnya sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 6, ininya 1. Ini peluang yang pertama. Peluang yang kedua berapa? Peluang yang kedua itu berarti 6. 6 itu sendiri kan berarti nggak ada yang beririsan. Berarti di sini saya tulis 1 juga per 6. 1/6 di sini itu karena 1 itu didapat dari 6. Angka 6 kan sebanyak 1. Cuma 1 kemungkinan. Jadi tulis 1. 6 itu karena semestanya dalam dadu. Jadi peluangnya, peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Maka di sini dapatnya 1/6 ditambah 1/6, hasilnya penyebutnya sudah sama, berarti tinggal yang atas kita jumlahkan 2/6 atau 1/3. Ini soal yang pertama. Dia termasuk contoh kejadian, saya kasih tanda merah saja, kejadian saling lepas. Karena apa? Karena saling lepas di sini tidak ada unsur yang sama. Oke, itu yang soal pertama. Pada soal kedua, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapa peluang muncul mata dadu genap atau prima? Oke, di soal nomor 2, coba kita perhatikan. Mata dadu genap. Genap itu kan berarti angkanya 2,
Ini genap ya. 4, 6. Dalam dadu yang 1 sampai 6 itu ada 3 yang bermata genap. Berarti di sini peluang A itu adalah 3/6. 3 itu karena ini, 6 itu karena dia 1 dadu. Kasus yang kedua adalah prima. Kita tahu bahwa prima dalam dadu itu adalah angkanya 2. 1 bukan prima. 2, 3 sama 5. Maka di sini peluangnya adalah 3/6. Tapi ingat, di sini ada beberapa unsur yang sama. Jadi unsur di sini yang sama itu adalah angka 2. Maka peluang ini B ya tadi ya. A irisan B itu sebanyak 1/6. 1 di sini dapat dari mana? Karena di sini ada angka 2 yang terdapat di kedua-duanya. Kalau misalnya ada lagi unsur yang sama, berarti di sini ditulis 2. Itu. Maka peluang gabungannya A gabungan B maka sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya A /B. Peluang A diketahui 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6. Maka hasilnya 3 tambah 3 6, 6 kurangi 1 5, 5/6. Ini adalah peluangnya. Dan di nomor 2 itu dia termasuk kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena ada unsur 2 yang keluar 2 kali. Ini namanya kejadian tidak saling lepas. Kenapa tidak saling lepas? Karena 2 keluar 2 kali. Itu yang nomor 2. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersama-sama. Berapa peluang muncul mata dadu 2 dan gambar pada uang logam? Kalau kalian perhatikan di sini, itu dia antara satu dengan yang lain itu dia tidak berkaitan. Yang satunya ngomong dadu, yang satunya lagi ngomong logam. Maka peluang ini dia dikatakan bebas. Karena yang satu bebas dengan yang lain, tidak ada kaitannya. Dadu sendiri, peluang dari logam juga sendiri. Maka dia dikatakan saling bebas. Lah di situ yang A kita hitung. Yang peluang kejadian A di situ kan muncul mata dadu 2. Mata dadu 2 itu berarti kan sebanyak 1 kayak tadi kan. 1/6 kayak tadi. Berarti di sini angka 2 itu sendiri, yang 6 itu karena tadi dadu itu 1 2 3 4 5 sama 6. Selanjutnya peluang yang kedua itu dia bicara pada koin atau uang logam. Nah, dalam uang logam itu ada 2 kemungkinan, bisa angka, bisa gambar. Maka di sini 2. Kenapa 2? Karena tadi saya katakan bisa angka, bisa gambar. Kalau kalian perhatikan uang logam yang kita punya itu punya 2 sisi. Yang satunya sisinya angka nominal yang ada uang 100, 500. Yang sisi yang kedua itu adalah gambar. Biasanya gambar burung garuda. Biasanya seperti itu. Oke. Yang di sini 1 karena yang diminta adalah muncul gambar. Gambar kan cuma 1. Nah, kata hubungnya dan kalau kita lihat di soal dan itu berarti dia dikali. Atau kalau kita bicara tadi dia termasuk kejadian saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena satu dengan yang lain tidak mempengaruhi.
Oke. Contoh yang selain itu kadang-kadang ada lagi contoh seperti ini. Kalau kalian pernah mengerjakan beberapa soal, ada soal seperti ini. Ada sebuah kotak isinya sekian bola, sekian bola. Ada lagi kotak yang lain sekian bola, sekian bola. Tentukan peluang munculnya, contoh seperti ini. Ini ada 4 bola warna merah, 3 hijau. Ini 2 merah dan 5 hijau. Tentukan peluang munculnya merah pada bola ini, pada kotak yang ini, sedangkan hijau pada kotak ini. Ini dia termasuk kejadian saling bebas. Kenapa saya katakan saling bebas? Karena di sini itu antara kotak satu dengan kotak yang lain itu tidak saling mempengaruhi. Pengambilan di sini tidak mempengaruhi pengambilan di sini, begitupun sebaliknya. Pengambilan di sini tidak mempengaruhi pengambilan di sini. Makanya dia kejadian saling bebas itu. Oke. Selanjutnya, di soal ini itu berarti untuk menghitungnya tinggal kita kalikan, karena kejadian saling bebas itu tinggal kalikan saja. A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A kan hasilnya 1/6, peluang B hasilnya setengah, maka hasilnya 1/12. Selesai. Tuh. Yang keempat, di keempat itu berarti di situ sebuah keranjang berisi 4 bola hijau. Berarti di sini ada satu kotak keranjang. Ada satu kotak keranjang besar, diisinya 4 hijau, 8 merah, dan 6 kuning. Akan dipilih 3 bola dengan pengambilan 1 per 1. Ingat, 1 per 1 itu sangat mempengaruhi. 1 per 1. Ngambil 1 lagi, ngambil lagi 1, ngambil lagi 1. Pengambilan 1 per 1 itu kalau kemarin saya katakan dia permutasi. Di sini sebenarnya dia permutasi, ada permutasi kombinasi, tapi saya langsung konsep dasar karena ini nggak terlalu menggunakan kombinasinya, belum terpakai. Nanti mungkin ada yang pakai kombinasi permutasi. Oke. Kalau kita kerjakan langsung cara biasa, caranya seperti ini. Peluang terambilnya bola kan masih utuh, satu kotak ini kan isinya 4 hijau, 8 merah, dan 6 kuning. Pengambilan bola pertama yang di sini itu kan diminta dia yang warna merah. Ini kan dia merah, ini kuning. Lah, pengambilan bola yang pertama ini warna merah, berarti merahnya ada 8 dari semua kotak. Dalam satu kotak ini terdapat 18. Maka peluangnya adalah 1 per berarti berapa? 8 ya merahnya ya. Merahnya 8 per 18. 8 didapat dari mana? Jumlah merahnya. Karena diminta kan merah. 18 dari mana? Semuanya. Itu sebanyak 18. Di sini 1 per 1 tanpa pengembalian, berarti ngambil 1. Merahnya kan sudah berkurang 1. Pada kotak yang kedua, pada kotak ini nanti akhirnya jumlahnya itu dia berkurang 1 bolanya. Sekarang menjadi 17. Merahnya berkurang 1 menjadi 7. Dalam satu kotak bolanya sekarang berubah menjadi 17. Maka di sini tak tulis 7 per 17. 7 dari mana? Merahnya kan sudah keluar 1. Maka pengambilan bola kedua dia di sini tinggal 7. Dari berapa? 17. Dari mana 17? Kan sudah keluar 1 bola. Itu logikanya. Nah, istilahnya ini makanya kejadian kedua, ketiga itu bisa kita selesaikan setelah kejadian sebelumnya, atau kejadian ini mempengaruhi setelahnya dia. Selanjutnya lagi sama kuningnya kan belum, ini kan misalkan sudah terambil merahnya sekarang tinggal 6, kuningnya kan masih 6, hijaunya 4. Maka di sini kuningnya saya isi 6 tapi ingat di sini dia diisi oleh angka 16. Dari mana 16? Karena bolanya sudah keluar 2 di sini tadi. Jadi kejadian setelahnya itu dipengaruhi oleh sebelumnya. Berarti di sini tinggal kalikan saja semuanya. 8 kali 7 kali 6 per 18 kali 7 kali 16. Coret-coret 3, ini 17 ya tadi ya.
Terus habis itu 8 16 itu 2, berarti 7 per 17 kali 6. 7 kali 6 itu 42, 4 kali 6 kali 1 6, 6 tambah 4 10, berarti 102. Ini adalah peluangnya. Kadang-kadang ada soal seperti ini. Ini kan dia satu per satu, maka hasilnya ini. Kalau semua soalnya dimodif sedikit, peluang akan diambil sekaligus. Misalkan sekaligus. Kalau diambil sekaligus, maka ada soal seperti ini nanti akhirnya. Tetap soalnya 4 hijau, 8 merah, 6 kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 2 merah, 1 kuning. Kalau 2 merah 1 kuning seperti ini, maka boleh terpisah-pisah, boleh di mana kalian bisa menghitung sekaligus. Ngitungnya seperti apa? Ngitungnya seperti ini. Kalau misalkan diambil 2 bola sekaligus, maka di sini ada, kalau kita bicara semestanya dulu, kita jadikan satu ngitungnya. Semestanya di sini itu adalah 18 dipilih 3, maka dia 18C3. Sekaligus kan dia masuk kombinasi. Yang atas kan diminta 2 merah. Merahnya sebanyak 8 dipilih 2, kuningnya sebanyak 6 dipilih 1. Ini nanti tinggal diselesaikan saja. 8C2 dikali 6C1 per 18C3. Hasilnya bisa kalian selesaikan. Itu kalau ada variasi soal yang lain. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu, di mana hari ini kita membahas tentang peluang dari sisi frekuensi harapan, dan nanti mungkin ada komplemennya. Jadi kita membahas tentang frekuensi harapan dulu. Ini hampir sama kayak materi dulu waktu kalian di SMP. Itu ada istilah frekuensi harapan. Dalam frekuensi harapan di sini, saya misalkan di sini FH. Dalam frekuensi harapan di sini dia konsepnya sebenarnya melanjutkan konsep peluang kemarin, di mana frekuensi harapan suatu kejadian A itu didapat dengan cara peluang kejadian A sekalikan berapa kali dia mencoba. Jadi di sini kalau saya misalkan dalam sebuah soal nyata, misalkan saya punya sebuah koin. Dalam sebuah koin di sini saya lemparkan beberapa kali. Sambil contoh, misalkan di sini kalau kita lemparkan sebanyak berapa kali nanti munculnya gambar. Ini istilahnya angka, ini istilahnya gambar. Kita lempar beberapa kali dulu. Misalkan saya lempar pertama. Di sini dia muncul angka. Saya tulis angka dulu. Yang kedua saya lempar lagi. Di sini ternyata muncul angka lagi. Saya lempar terus, muncul angka. Nah, dari sekian kali saya mencoba di situ, misalkan saya lempar sebanyak 100 kali misalkan. Berapa kemungkinan munculnya angka? Saya lempar sebanyak 100 kali, berapa kemungkinan munculnya gambar? Nah, di situ bisa kita prediksi, itu menggunakan konsep dari frekuensi harapan. Di mana frekuensi harapan itu sendiri dengan cara peluang kejadiannya dikalikan dengan berapa banyak dia mencoba. Misal kayak tadi, ada sebuah koin saya lempar sebanyak 1 koin, dilempar sebanyak berapa tadi? Misalkan 50 kali. Tentukan kemungkinan muncul gambar itu berapa? Kalau kita hitung seperti ini, dalam sebuah koin, gambar itu memiliki peluang 1/2.
bahwa kita tahu kalau di dalam koin itu kan bisa angka, bisa gambar. Maka peluangnya adalah 1/2. Satu gimana? Karena di sini gambarnya satu dari dua kemungkinan. Kalau semua dia dilempar sebanyak 50 kali, maka frekuensi harapan munculnya A itu sama dengan peluangnya tadi kan 1/2 dikalikan dengan berapa kali dia melempar atau mencoba, yaitu 50. Maka 50 kali 1/2 hasilnya 25. Berarti kemungkinan munculnya adalah 25 kali. Di sini frekuensi harapan, namanya saja harapan, tidak mungkin atau belum tentu dia menjadi kenyataan. Harapan itu belum tentu dia menjadi kenyataan. Sama kayak ini tadi. Jadi 50 kali mencoba, misalkan nanti ternyata gambarnya nggak 25, itu berarti kan kita memprediksi, berharap. Lah harapannya di sini 25. Kalau misalnya ada selisih itu mungkin masih wajar karena kita memperkirakan. Memperkirakan itu tidak mungkin belum tentu dia menjadi sebuah kenyataan. Itu konsep dari frekuensi harapan. Contoh yang lain seperti ini. Ini soal yang sering kalian dapat di beberapa buku. Itu ada seperti ini. 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak, anggap aja 72 kali. Tentukan banyak kemungkinan muncul dadu berjumlah, saya ambil 10. Ada soal yang lain. 2 dadu dilempar bersama-sama sebanyak 72 kali. Tentukan banyak kemungkinan muncul dadu berjumlah 10. Di sini kita tentukan dulu kalau n-nya kan di sini 72. Ini dia posisinya dia sebagai n. Banyak percobaannya. 2 dadu dilempar. Kalau kalian tahu dadu itu kan angkanya 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau 2 dadu gimana? Mungkin kalian masih ingat materi di SMP untuk menentukan semesta dari 2 dadu itu dengan cara dikalikan 2 kemungkinan tadi. 1 dadu kan 6, 1 dadu lain itu 6, maka dikalikan itu adalah 36. Bawahnya nanti adalah 36. 36 tadi karena dia 2 dadu semestanya. Kalau bahasanya ruang sampelnya. Kalau dadu sama koin gimana? Kalau dadu itu 6, koin itu 2. Kalau dijadikan 1, dadu dan koin, maka 6 kali 2 itu hasilnya 12. Itu contoh jalan. Kalau misalkan 3 koin gimana? Koin itu kan 2. 2 kali 2 kali 2, maka hasilnya 8. Semestanya di sini 8. Karena di sini 2 dadu, berarti tadi 6 kali 6 itu hasilnya 36. Oke, sekarang yang atas kita cari. NA-nya kita cari. Kita tahu bahwa A itu nanti berjumlah 10. Atau gini. Untuk mendapatkan angka 10 itu bisa, ini kan ibaratnya dadu pertama, ini dadu kedua. Penjumlahan dadu yang pertama muncul 6, dadu yang kedua muncul 4. Dadu yang pertama 6, kedua 4. Kalau saya jumlahkan kan hasilnya 10. Cari kemungkinan yang lain. Contohnya 5, 5. Dadu yang pertama muncul 5, dadu yang kedua muncul 5. Kalau saya jumlahkan kan juga 10. Contoh yang lain misalkan adalah 4, 6. 4, 6. Dadu yang pertama 4, kedua adalah 6. Kalau dijumlahkan juga 10. Kalau 73 gimana? 73 itu dia bukan. 82 dia juga bukan. Kenapa? Karena 73 itu di sini 7 tidak mungkin terjadi. Alasannya di dalam dadu itu dia angka terbesarnya adalah 6. 7 nggak mungkin. Maka di sini dia tidak dihitung, hanya angka ini yang mungkin. Ini dia sebanyak 3. Kita isi 3 di sini. Ini dia 3 karena ini. 3 ini saya taruh atas karena peluang kejadian kemarin rumusnya adalah NA per NS. NS-nya 36 didapat dari mana? Dari 1 dadu, 1 dadu lagi.
Dadu itu kan 6 kali 6 hasilnya 36. Ini nilai X ini. Tuh. Berarti kita tahu bahwa peluang kejadian A-nya adalah 3/36. Kalau saya sederhanakan jadi 1/12. Ini peluangnya. Kalau dia dilempar sebanyak 72 kali, maka kemungkinan muncul berjumlah 10 itu berapa? Kita hitung di sini. Jadi frekuensi harapan munculnya dadu berjumlah 10 sama dengan peluangnya 1/12. Saya kalikan dengan berapa kali mencoba, yaitu 72. 72 dibagi 12 itu hasilnya 6, maka hasilnya udah 6. Ini kemungkinan munculnya sebanyak 6 kali. Itu. Ini sudah jadi jawaban. Itu contoh frekuensi harapan. Sekarang saya lanjutkan pada soal komplement. Komplement itu berarti lawan. Kalau saya misalkan peluang itu adalah P, maka komplementnya P, misalkan kamu kasih C di sini juga boleh. PC komplement. Oke, misalkan seperti ini. Jika diketahui peluang suatu kejadian itu adalah 2/3, maka bisa kalian tentukan lawannya itu dengan cara 1 dikurangi peluang tadi. Maksudnya seperti ini. Kan kita tahu kemarin rentangan peluang itu antara 0 sampai 1. Ini rentangan peluang kemarin. Peluang yang 1 itu berarti peluang yang pasti terjadi. Maka untuk menentukan komplement dari peluang tadi itu dengan cara 1 dikurangi peluangnya. Misalkan seorang A jika dikatakan lulus ujian, peluangnya adalah 0,8. Maka peluang dia tidak lulus adalah 1 dikurangi 0,8. Seorang lagi. Contoh. Rizky lulus dengan peluang misalkan 0,8. Tentukan lulus. Contohnya jika diketahui Rizky lulus dengan peluang 0,8, tentukan peluang Rizky tidak lulus. Maka di sini bisa kalian hitung dengan cara 1 dikurangi lawannya tadi. Kalau Rizky lulus itu 0,8, maka Rizky tidak lulus itu 1 dikurangi 0,8. Maka saya hitung di sini. Maka peluangnya adalah 1 dikurangi 0,8. 1 dikurangi 0,8 itu 0,2. Maka peluang Rizky tidak lulus adalah 0,2. Sekarang saya gabungkan dengan konsep yang kemarin. Misalkan ada 2 orang. Kita tahu misalkan di sini. Contoh yang lain. Peluang Andre lulus itu 0,7 dan peluang Randy lulus itu 0,8. Tentukan peluang Andre lulus dan Randy tidak lulus. Ada soal seperti itu. Diketahui peluang Andre lulus 0,7 dan peluang Randy lulus 0,8, tentukan peluang Andre lulus dan Randy tidak lulus. Kalau kita perhatikan di sini, peluang Andre lulus sudah diketahui 0,7. Randy tidak lulus kita cari. Jika Randy lulus itu 0,8, maka Randy tidak lulus itu 0,2. Saya hitung di sini berarti 1 dikurangi 0,8 hasilnya 0,2. Kalau kemarin kalian masih ingat,
dan itu kemarin dia digunakan tanda perkalian. Operasionalnya nanti menggunakan perkalian, sedangkan kalau atau dia menggunakan operasi penjumlahan. Maka di sini peluangnya sama dengan Andre lulus sudah diketahui 0,7, dan itu berarti dikali Randy tidak lulus, itu kan berarti 1 dikali 0,8 hasilnya 0,2, maka langsung saya kalikan 0,2. Kalau 7 kali 2 itu hasilnya 14. Habis itu dia ada 2 angka di belakang koma, berarti 1, 2. Berarti di sini komanya nanti 0,14. Sudah, ini adalah komplement tadi dari sebuah peluang. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.